Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini Bapa masih memperkenankan kami semua anak-anak-Mu untuk boleh datang beribadah kepadamu. Walaupun ibadah yang kami lakukan adalah ibadah online, bukan ibadah tatap muka seperti biasa, tapi kami percaya sekalipun ibadah online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu turun atas kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang omnipresent, Allah yang selalu hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya dalam ibadah online ini pun kami bisa mendapati lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya pujian dan penyembahan kami telah menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya Bapa kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa berkati Bapa berkati dalam kebenaran firman-Mu ini. Biar Allah Roh Kudus berkuasa atas hati kami, Allah Roh Kudus berkuasa atas pikiran kami, Allah Roh Kudus berkuasa atas ibadah ini. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan ini berasal dari isi hati Tuhan. Berkati pula hamba-Mu ini Bapa, urapi hamba-Mu, supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan lewat lidah bibir mulut-Mu, hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Shalom saudara-saudara. Pasti kabarnya baik luar biasa ya. Sayang kita masih belum bisa tatap muka karena PSBB Jakarta yang begitu hebat ya. Apa virus corona masih melanda Jakarta ya. Kalau bisa tatap muka kan saya bisa datang ke sana, pulang saya bisa bawa gado-gado dari depan kan. Ya Pak Yung Yung ya. Saudara, baiklah hari ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang menanti penggenapan janji Tuhan. Kita belajar dari Abraham. Kita buka dulu dari kitab Roma ya. Roma 4 dari pasal 17 sampai 25. Ini agak panjang saudara-saudara ayatnya. Tapi nggak apa-apa. Kita ikuti sama-sama, kita simak sama-sama. Dan saudara perhatikan baik-baik karena ayat ini begitu memberkati kita semua. Dari Roma 4 ayat 17 sampai 25. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua ya. Oh, di layar juga ada nih. Saudara boleh ikut baca di rumah. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, untuk saudara dan saya ini. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Saudara, saya percaya setiap manusia, siapapun itu termasuk saudara dan saya, pasti pernah memiliki janji. Iya kan saudara? Yang saya maksudkan dengan memiliki janji adalah entah kita memberikan janji kepada seseorang atau seseorang membuat janji kepada kita. Sebagai contohnya begini, seumpamanya seorang ayah berjanji kepada anaknya, nak, nanti kalau kamu naik kelas, ayah akan belikan kamu sepeda. Ayahnya akan belikan dia sepeda. Ya, sekarang lagi musim sepeda, jadi yang dijanjikan dibeliin sepeda. Kalau nanti musim motor, saya ganti dibelikan motor. Tapi beli sepeda juga sekarang dibelikan sepeda juga keren ya. Sepeda nggak kalah sama mobil, bisa masuk tol kan ya.
Nanti kita bisa bareng-bareng goes masuk tol sama-sama, saudara. Saudara, nanti kalau kamu naik kelas, ayah akan belikan kamu sepeda. Tetapi pada realitanya, kenyataannya, begitu si anak ini naik kelas, apakah dia dibelikan sepeda atau tidak? Bisa beli, bisa enggak ya? Ini si ayah ini kan pemberi janji, si anak ini penerima janji. Jadi mereka berdua ini yang saya maksudkan sama-sama memiliki janji. Nah, yang jadi masalah ketika si anak naik kelas ini, nanti apakah si ayah akan memberikan sepeda kepada si anak? Jawabannya masih belum tentu. Karena apa? Karena kalau ayahnya oke-oke aja, kondisi keuangannya lagi oke, tokonya lagi rame, pekerjaannya semuanya berjalan mulus, si anak begitu naik kelas, dia pasti akan dibelikan. Tapi coba ketika si ayahnya lagi keadaan susah, si ayahnya umpamanya tokonya lagi sepi atau dia berhenti dari pekerjaannya atau saat itu dia lagi keluar banyak sekali pengeluaran untuk rumah tangganya, kira-kira dibeliin sepeda nggak sama sama ayahnya untuk si anak? Rasanya belum tentu ya, enggak ya. Nah, inilah janji manusia. Janji manusia terkadang bisa digenapi, terkadang juga bisa diingkari, saudara-saudara. Sama juga dalam dunia bisnis, dalam sehari-hari, itu sama seperti gitu. Kamu bantu saya jualin mobil, atau bantu saya jualin rumah. Nanti kalau rumah ini udah laku, atau mobil ini udah laku, saya kasih komisi kamu 5 juta. Nanti pada saat rumah ini laku, atau mobil ini laku, kira-kira dikasih nggak komisinya 5 juta? Bisa dikasih, bisa enggak. Bisa dikasih, bisa enggak. Mungkin aja dikasih, tapi mungkin nilainya nggak nyampe 5 juta, mungkin hanya 1 juta. Biasa kan manusia begitu udah pegang duit, mau kasih duit banyak, itu rasanya sayang. Jadi inilah janji manusia. Terkadang bisa ditepati, terkadang tapi lebih banyak juga yang diingkari. Dan biasanya orang yang paling banyak memiliki janji itu adalah orang yang lagi pacaran. Kalau orang yang lagi pacaran, kan segala sesuatunya tuh, waduh, indah sekali. Pokoknya dunia kan udah milik kita berdua. Jadi karena semuanya indah itu, janjinya juga indah-indah gitu. Sampai ada lagu, kau janjikan berbulan madu. Berbulan madunya kemana? Ke ujung dunia. Kau janjikan sepatuku. Dari apa? Dari kulit rusa. Janjinya tuh muluk-muluk, saudara. Janjinya muluk-muluk. Saya, saudara, dulu waktu pacaran, dulu nih saya sedikit kesaksian nih. Katanya waktu saya pacaran tuh saya pernah janji sama pacar saya. Nanti kalau menikah, kita berdua pergi ke Jepang katanya. Kata 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 istri saya sekarang. Nanti kita berdua kita sama-sama pergi ke Jepang kalau udah menikah. Waktu saya pacaran. Tapi sampai sekarang belum pernah ke Jepang pergi berdua gitu. Jadi istri saya terkadang suka iseng, mana janjinya dulu. Dulu janji bilang katanya kalau waktu pacaran kalau udah menikah mau pergi ke Jepang. Kalau dulu alasannya sibuk. Nanti dulu alasannya nggak ada banyak kerjaan, cari duit, belum ada duit. Terus lama-lama kalau sekarang ada corona, kapan pergi ke Jepang? Ya kalau saya sekarang tanya kapan pergi ke Jepang, saya mungkin jawabnya lebih bijaksana kali. Ya tunggu nanti kalau Tuhan udah izinkan kita berangkat sama-sama ke Jepang gitu. Tapi inilah saudara, ini janji manusia. Terkadang digenapi, terkadang diingkari. Tapi memang Tuhan belum izinin saya berdua istri saya pergi ke Jepang sih. Entah saudara nanti kalau ada yang tergerak hati mau beli tiket buat saya ke Jepang, tapi jangan sekarang, tunggu corona udah lewat ya saudara. Saudara, tapi beruntungnya kita punya Allah tuh yang luar biasa. Kita punya Allah itu nggak seperti manusia. Manusia itu pandai berjanji, tapi belum tentu pandai untuk menepatinya. Tapi Allah kita, dia pandai berjanji dan dia selalu tepati janjinya. Ini loh Allah yang kita sembah ini Allah yang luar biasa. Tadi firman Tuhan mengatakan, sekalipun nggak ada dasar buat berharap. Abraham tadinya udah nggak ada dasar buat berharap dengan kondisi yang dia miliki. Tapi Allah tepati janjinya. Saudara, Abraham tuh punya janji dari Allah. Allah pernah janji begini, ya sudah Abraham,
nanti aku akan memberkati engkau, dan nanti keturunanmu akan banyaknya tuh seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tuhan berjanji seperti itu kepada Abraham. Saudara pernah itu nggak pasir di laut ada berapa banyak? Belum pernah kali ya. Kalau ada yang pernah ngitung juga itu moseco namanya, kurang kerjaan ya. Boro-boro ngitung pasir berapa banyak di laut. Kita ngitung pasir segerobak aja juga belum pernah kali ya. Itu yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Bahkan keturunanmu nanti akan menjadi bangsa yang sangat besar. Bangsa yang sangat besar, kata Allah. Dan Allah tepati itu semua, saudara. Sekalipun Alkitab mengatakan, orang dunia itu mengatakan, sekalipun nggak ada dasar buat berharap. Nggak ada dasar buat berharap karena apa? Karena waktu itu Abraham usianya tuh udah 100 tahun. Sarah usianya sudah 90 tahun. Bahkan dia sudah mati haid lagi. Mungkin saudara, kalau laki-laki usia 100 tahun, dia dalam kondisi sehat, mungkin dia masih bisa punya keturunan. Karena menurut kedokteran itu laki-laki masih mampu untuk memiliki keturunan. Tapi wanita umur 90 tahun sudah mati haid, itu punya keturunan itu rasanya sesuatu yang mustahil gitu. Saya pernah baca, kalau nggak salah ya, wanita yang paling tua itu mengandung itu umur 74 tahun kalau nggak salah. Atau ada ibu-ibu nanti di sini yang ingin merasakan seperti Sarah gitu, nggak usah 90 tahun dah, 80 tahun nanti, aduh nanti kalau udah 80 tahun gue pengen coba hamil lagi, seperti apa rasanya. Kalau ada yang mau nanti selesai ibadah, kita bantu doa sama-sama biar Tuhan izinin kasih umur panjang, nanti umur 80 tahun izinin supaya bisa hamil Tuhan. Jadi bisa ngerasain hamil tua seperti apa. Tapi saudara, nggak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Abraham sudah umur 100 tahun. Sarah 90 tahun dan sudah mati haid. Tapi Tuhan mampu mengenapi janjinya. Pagi ini, saudara, saya nggak akan bicara soal bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Karena bagi Tuhan nggak ada perkara mustahil. Nggak ada satu hal apapun bagi Tuhan untuk bisa menghalangi, untuk bisa menyetop, untuk bisa memberhentikan janji Tuhan yang untuk dia genapi. Tapi saya akan bicara dari sisi Abraham. Apa yang Abraham lakukan, apa yang Abraham perbuat selama Abraham itu menanti akan penggenapan janji Tuhan kepada dirinya. Dan ini bisa menjadi pegangan bagi kita, bagi semua anak-anak Tuhan di musim pandemi COVID seperti ini. Karena banyak sekali kesusahan-kesusahan yang menimpa, mungkin bukan cuma anak Tuhan, semua orang dunia ini juga ditimpa kesusahan. Tapi di dalam menanti pertolongan Tuhan, di dalam menanti pembelaan Tuhan, di dalam menanti jalan keluar dari Tuhan, di dalam menanti berkat-berkat dari Tuhan, kita bisa belajar dari Abraham. Apa aja yang Abraham lakukan? Saudara, kita fokus di ayat 20, saudara. Ayat 20 tadi dikatakan seperti ini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nomor satu, hal pertama yang harus saudara ingat, ketika kita menanti pertolongan Tuhan, menanti janji Tuhan, menanti jalan keluar dari Tuhan, jangan bimbang. Ingat hal ini, saudara. Jangan bimbang. Bahkan jangan pernah bimbang. Jangan bimbang sama sekali. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang penting, saudara. Sesuatu hal yang penting. Dalam Yakobus 1, kalau nggak salah ayat 6 atau ayat 7, itu dikatakan begini, hendaklah kamu meminta dengan iman, jangan bimbang. Karena orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Dan orang yang seperti ini jangan harap untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang itu jangan, nah ini di sini ada, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira, bisa dinaikkan dikit, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau orang yang bimbang, itu nggak bakal pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Karena itu ketika kita sedang menanti sesuatu dari Tuhan, jangan pernah bimbang.
Kalau orang bimbang itu menunjukkan bahwa dia tuh tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dia percaya sama Tuhan, dia nggak bakal pernah bimbang. Ini salah satu kuncinya loh, saudara. Dan penyakit manusia adalah terkadang manusia sering bimbang. Apa yang membuat kebimbangan itu muncul dalam diri manusia? Saudara, saya coba berpikir tentang hal ini. Ternyata, saudara, kebimbangan itu muncul ketika manusia itu berharap terlalu terburu-buru, berharap pengen buru-buru pertolongan Tuhan tuh tiba. Masalahnya buru-buru selesai gitu, buru-buru ada jalan keluar, nggak sabaran gitu. Nah, orang yang nggak sabaran seperti ini, yang pengennya buru-buru terus, pengen mengikuti kemauan dia, itu terkadang ketika sedang menanti pertolongan Tuhan itu menjadi bimbang. Jadi bimbang, timbul kebimbangan. Orang yang nggak sabar ini yang ketidaksabaran ini yang terkadang bisa bikin orang timbul, wah nggak percaya sama Tuhan. Abraham pernah bimbang nggak, saudara? Abraham pernah bimbang nggak dalam menanti janji Tuhan? Pernah. Abraham pernah bimbang dalam menanti janji Tuhan. Saudara, waktu Abraham menanti janji Tuhan 20 tahun lebih, waktu itu Abraham tetap belum punya anak. Abraham tuh dapat Ishak umur 40 tahun, sekitar menanti Ishak kurang lebih 40 tahun. Waktu 20 tahun Abraham menanti, itu sempat bimbang. Itu Sarah istrinya berkata begini sama Abraham, Abraham, itu ada Hagar, budakku. Kau hampiri aja Hagar. Mungkin dari Hagar kau bisa dapat keturunan. Mana tahu kau dapat keturunan dari Hagar. Atau mana tahu juga ini salah satu jalan Tuhan supaya keturunanmu dapatnya dari Hagar. Dan Abraham benar-benar menghampiri Hagar. Akhirnya dapatlah Ismail. Dapat Ismail, benar dapat keturunan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini yang Allah kehendaki? Apakah ini yang Allah mau? Apakah ini yang Allah janjikan? Apakah ini sebenarnya jalan keluar yang hendak Allah berikan kepada Abraham? Bukan. Yang Allah mau berikan itu, yang Allah janjikan kepada Abraham, itu Ishak anaknya. Dan ini juga yang banyak seringkali terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Kebimbangan itu yang sering mengacaukan anak-anak Tuhan jadi nggak percaya sama Tuhan. Kebimbangan itu yang membuat anak-anak Tuhan lari menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sambil menanti sambil menanti pertolongan Tuhan. Aduh, nggak sampai-sampai nih. Udah nggak sabaran nih. Udahlah, tipu-tipu dikit nggak apa-apa lah. Selingkuh-selingkuh dikit nggak apa-apa lah. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah. Yang penting urusan udah selesai. Yang penting persoalan udah beres. Yang penting udah lewat. Ini yang banyak dilakukan oleh anak Tuhan. Tetapi sesungguhnya apakah ini yang Tuhan inginkan? Bukan. Bukan, saudara. Saudara harus ingat. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Tuhan pasti akan mengenapi janjinya. Jangan bimbang, Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Jangan bimbang, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar buat saudara dan saya. Belum lama ini, saudara, saya ada dapat kiriman sebuah ilustrasi di WhatsApp. Ini ilustrasi sederhana. Tapi waktu saya baca ilustrasi ini ya, ini ilustrasi memberkati saya, saudara. Memberkati saya. Jadi kisahnya begini, saudara. Ada sepasang kekasih nih, sepasang kekasih, dia ingin meresmikan hubungannya ke pelaminan, menikah. Jadi berdua ingin menikah, tapi mereka ingin menikah bukan menikah di tempat biasa aja, tapi mereka ingin menikah di sebuah pulau yang mereka tahu pulau itu adalah pulau yang indah. Jadi di seberang tempat tinggalnya lah, kayak kita, kalau kita di Jakarta ini mungkin anggap aja Pulau Bidadari lah. Jadi mereka sepakat menikah di Pulau Bidadari, mereka pergi ke sana. Semua teman-temannya diundang, pendetanya diundang, terus saudara-saudaranya diundang, mereka pergi sama-sama semua ke pulau. Udah pergi ke pulau, mereka resepsi pernikahan, lalu mereka pesta, mereka senang-senang semua. Setelah selesai menikah, di sana udah pesta sama-sama, semuanya mulai pada pulang satu-satu. Temannya pulang, pendetanya pulang, saudaranya pulang, keluarganya pulang, semua pada pulang. Tinggal mereka berdua di pulau itu.
Lalu mereka berdua di pulau itu, mereka nginep beberapa hari, menikmati bulan madu mereka. Setelah bulan madunya selesai, saudara, mereka pulang berdua, kembali ke rumahnya. Jadi dari Pulau Bidadari, dia pulang lagi ke Jakarta. Dia naik perahu. Perahu mereka bukan perahu yang gede, perahu yang kecil. Waktu mereka pulang ke tempat tinggalnya itu, di tengah laut itu, laut yang tadinya tenang, tiba-tiba mulai gelap. Laut mulai gelap, mulai bergelombang. Ombak tambah lama tambah gede. Tadinya yang anginnya nggak ada angin, sepoi-sepoi begitu. Ini tiba-tiba angin semakin lama semakin kencang. Jadi kapalnya terombang-ambing, dibanting-banting. Pok, 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 pok. Waduh, air sedikit demi sedikit mulai masuk, sedikit demi sedikit mulai masuk. Waduh, ini si istrinya wanita ini, itu begitu ketakutan sekali, saudara. Maaf, saudara, batuk. Tapi bukan COVID. Si istrinya begitu ketakutan sekali, saudara. Tapi dalam kondisi ketakutan seperti itu, si istrinya ini melihat ada satu keanehan. Dia lihat suaminya yang sambil berusaha mengendalikan kapal, mukanya tuh tenang aja gitu. Mukanya tuh santai aja gitu. Jadi si istrinya heran, kok suaminya nggak ketakutan sama sekali, yang nggak ada kelihatan cemas atau rasa khawatir. Istrinya tanya, suamiku, kok kamu saya lihat tenang-tenang aja sih? Ini kan kondisi seperti ini, kapal kita ini udah dibanting-banting atau kayak apa, diombang-ambing atau kayak apa. Ini jangan-jangan ini saat-saat terakhir kita berdua ini. Ini ajal kita udah sampai, jangan-jangan di sini. Si suami cuma lihat istrinya begitu aja, dia senyum begitu, dia balik lagi. Dia fokus ke kapalnya, mengendalikan kapal, ngimbangin ombak gitu. Si istrinya penasaran, suaminya nggak jawab, dia tanya lagi, kamu kenapa sih bisa begitu tenang aja, rahasianya apa sih? Terus yang berikutnya, suaminya dia nggak lihat istrinya, tapi dia tinggalin kemudinya, dia samperin istrinya. Begitu dia samperin istrinya, itu di pinggang suaminya ada pisau. Dia cabut itu pisau kecil, dia tancap ke leher istrinya seperti ini, seperti mau ditusuk gitu, mau ditusuk begini. Si istrinya ngeliat gitu, dia cuma liatin suaminya aja begitu. Suaminya bilang, kamu nggak takut saya tusuk? Kamu nggak takut saya matiin sekarang? Istrinya lihat, cuma bilang, enggak, saya nggak takut. Kenapa kamu nggak takut saya tusuk saat sekarang ini? Istrinya bilang, karena saya percaya, kamu sayang sama saya, kamu cinta sama saya. Jadi kamu nggak mungkin bunuh saya, katanya. Waktu istrinya selesai ngomong itu, si suaminya senyum. Langsung ditarik lagi, pisaunya ditaruh lagi ke pinggangnya, dipeluk istrinya. Dipeluk, ambil ditepok-tepok. Sama seperti saya, katanya. Sama seperti saya. Saya pun demikian. Saya tahu Tuhan tuh sayang sama saya. Saya tahu Tuhan tuh mengasihi saya. Tuhan nggak bakal bunuh saya, nggak bakal matiin saya buat kita tenggelam di laut ini. Dia pasti akan jaga kita, dia pasti akan bawa kita sampai ke rumah kita. Saudara, ini ilustrasi sederhana. Dan bagi saya sangat memberkati. Mungkin bagi sebagian orang dikatakan, itu ilustrasi lebay, itu ilustrasi kelebihan. Tapi ini realita kehidupan bagi anak-anak Tuhan loh. Saudara harus camkan loh. Ini realita kehidupan bagi anak-anak Tuhan. Tuhan itu selalu sayang sama kita. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Kalau Yesus aja Allah berikan buat kita. Ganti dosa kita. Putra tunggalnya loh, satu-satunya loh. Apalagi cuma sebuah janji, saudara. Apalagi cuma sebuah jalan keluar. Apalagi cuma sebuah pertolongan. Apalagi cuma sebuah mujizat yang saudara dan saya perlukan. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menggenapinya. Dan itu pasti akan digenapi Tuhan. Pasti, saudara. Ini kunci kita, saudara. Kunci anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan itu sayang sama kita, kita nggak mungkin biarinin anak kita tenggelam. Kita nggak mungkin biarinin ngelihat anak kita mau kelelep begitu, kita tontonin, biar lu mati kelelep ya. Nggak bakal kan, saudara? Kita pasti akan buru-buru tarik anak kita, angkat kan?
Kita nggak bakal biarinin aja ngelihat anak kita nyebrang mau ditabrak sama truk, kita liatin, lu nyebrang sih sembarangan, biar ketabrak truk. Nggak mungkin kan, saudara? Kita kan pasti buru-buru tubruk anak kita, tarik anak kita kan. Apalagi Allah, saudara. Apalagi Allah yang kita sembah. Terlalu kecil buat Tuhan untuk memberkati hidup kita. Terlalu kecil buat Tuhan untuk menepati janjinya bagi kita. Dan dia pasti akan lakukan itu. Dia nggak seperti manusia yang pandai berjanji, pandai mengingkari. Allah kita itu pandai berjanji dan pandai menepati. Ingat saudara, nomor 1, jangan bimbang. Jangan pernah bimbang. Karena ketika kita bimbang, itu sama dengan kita nggak mempercayai Tuhan. Dan kalau kita nggak mempercayai Tuhan, itu melukai hati Tuhan, saudara. Jangan bimbang. Lalu nomor 2, saudara. Tadi dikatakan apa di ayat 20? Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya. Nomor 2, saudara, yang harus saudara perhatikan adalah tetap pelihara iman. Tetap pelihara iman, saudara. Tetap kuatkan iman, saudara. Iman itu sesuatu hal yang penting bagi anak-anak Tuhan. Yesus sendiri berkata, iman sebesar biji sesawi aja, gunung itu bisa kita pindahkan. Ini menunjukkan kalau iman itu sesuatu yang amat luar biasa bagi anak-anak Tuhan, saudara. Karena itu kita harus pelihara iman. Iman kita itu harus kita pelihara dan harus terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Iman itu bisa bertumbuh seiring dengan waktu, saudara. Iman itu bisa bertumbuh seiring dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Iman itu bisa bertumbuh seiring dengan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ini satu hal yang penting, saudara. Izinkan iman kita tuh terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dengan kepercayaan kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Saudara, dikala kesusahan, jangan saudara lihat, hamba Tuhan, si Om Wiwi mah enak, senang-senang aja. Pak Wiwi mah senang-senang aja hidupnya. Nah, sama saudara, sekarang juga ada ngalamin kesulitan. Dikala lagi sulit, saya tetap berusaha pelihara iman kita. Iman saya tetap berusaha pelihara. Karena si iblis itu, seringkali tuh, bermain di otak ini, ingin menggoncangkan kita. Iman itu bisa turun loh, saudara. Dan iman itu bisa hilang dari diri anak-anak Tuhan loh. Jangan main-main. Ini saudara harus ingat. Karena itu kita perlu pelihara iman kita. Cara saya ketika iblis mulai mengganggu, ketika saya mulai digoyang atau gimana, ketika saya mengalami kayaknya, ini kok jalan buntu ya, ini kayaknya begini ya, ini kayaknya Tuhan, kok kayaknya saya berdoa Tuhan nggak dengar ya. Cara saya tetap pelihara iman saya. Saya kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya kembali mengingat perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau Daud di Mazmur 103, pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan kebaikannya. Daud sendiri mengatakan seperti itu. Daud mengatakan, jangan lupakan kebaikannya. Ini tujuannya untuk apa? Daud tulis itu bukan cuma untuk orang-orang di luar sana untuk baca, untuk lihat, dia pandai bermazmur. Bukan. Daud tulis itu juga spesial untuk dirinya, untuk mengingatkan kepada diri Daud bahwa Tuhan itu baik. Dia harus ingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kalau dia ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dia bisa mengucap syukur. Dan jiwa dia tenang. Iman dia akan tumbuh. Dan ini yang saya lakukan, saudara. Saya percaya saudara semua saudara semua pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saya kalau datang ibadah melayani di GBI Jatinegara sini, selalu ada kan hampir tiap ibadah, siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Pasti ada aja yang maju. Nah, itu perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, Itu memelihara iman kita, saudara.
menguatkan iman kita. Ini yang harus kita jaga, saudara. Jangan sampai iman kita runtuh ketika kita lagi menanti pertolongan Tuhan, menanti pembelaan Tuhan. Jangan, saudara. Jangan sampai hal itu terjadi. Tetap pelihara iman. Bahkan kita tingkatkan iman kita. Saudara, Tuhan itu seringkali menolong kita, seringkali melawat, bukan itu maksud saya. Maksudnya Tuhan itu seringkali mendengar apa yang ada, mengetahui segala isi hati kita, saudara. Ini sih sekedar kesaksian aja udah lewat nih, bukannya ngomongin gimana, bukan. Bulan Juli kemarin saya ulang tahun. Ya saya maklum saudara, nggak ada yang ngucapin, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Juga nggak ada yang ngirimin kue, nggak apa-apa. Masih belum terlambat. Nanti saya kasih alamatnya. Bercanda saudara. Saya bulan Juli kemarin saya ulang tahun. Dalam bulan Juli itu jujur saudara, usaha saya banyak yang stop. Saya ada beberapa usaha itu masih belum jalan, stuck karena pandemi COVID. Ya, otomatis income nggak ada. Pokoknya ngalamin banyak kesulitan. Udah itu saya berdoa sepertinya rasanya saya tuh mentok gitu. Ini Tuhan dengar nggak sih doa saya gitu? Kayaknya nggak ada jawaban sama sekali gitu. Aduh Tuhan, kok saya jadi begini ya Tuhan? Kayaknya, aduh, kenapa saya jadi begini Tuhan? Saudara, terus bulan Juli itu saya ulang tahun saudara. Waktu sebelum sebelum 1 hari sebelum ulang tahun, saya bukan ini ya, ngomong dalam hati gitu, cuma ngomong dalam hati, aduh besok ulang tahun nih. Gue paling males kalau ulang tahun. Malesnya kenapa? Gue males ngebalesin WA, mesti satu-satu. Karena yang nge-WA saya itu banyak sekali. Japri gitu WA, mau di grup kayak, mau perorangan kayak, itu banyak sekali saudara. Baik di Facebook, di mana. Aduh, saya paling males balesin WA. Kalau balas WA sekali borongan kan kayaknya nggak sopan. Saya tetap balas satu-satu. Saya males sekali nih. Saya cuma kayak ngedumel begitu, saudara. Udah itu, udah. Besok saya ulang tahun. Waktu saya ulang tahun, saudara, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Yang ngucapin selamat ulang tahun sama saya, itu cuma keluarga saya, sama saudara-saudara saya, saudara-saudara dekat. Ada temen, cuma 1 atau 2 orang aja. Itu teman yang dekat sekali. Selebihnya yang biasa ngucapin ulang tahun, selamat ulang tahun sama saya, satu juga nggak ada. Satu juga nggak ada, saudara. Terus setelah berlalu beberapa hari, saya lagi berdoa sama Tuhan. Saya lagi berdoa sama Tuhan, biasa dah seperti anak yang ngadu sama Tuhan, kenapa saya begini ya belakangan ini Tuhan. Bahkan sampai di hari ulang tahun aja Tuhan, nggak ada yang ngucapin ulang tahun sama saya Tuhan, teman-teman. Waktu saya bicara gitu sama Tuhan, tahu nggak saudara, itu di hati, di pikiran bisa timbul seperti ini. Ini saya percaya Roh Kudus yang bicara sama saya. Saya percaya, lah, kamu sendiri yang ngomong kan. Kamu sendiri yang ngegerendang di hati. Aduh, gue paling males kalau ulang tahun tuh ngebalesin WA satu-satu. Sekarang kamu ngegerendang seperti itu. Aku lakukan gitu. Aku kabulkan keinginan kamu. Salah lagi. Salah lagi. Saya nggak sadar loh saat itu loh. Ini cara Tuhan menjawab, menunjukkan kalau Tuhan tuh tahu keberadaan kita. Tuhan tahu segalanya tentang kita, saudara. Ini menimbulkan iman saya tuh bangkit luar biasa. Saya bilang, iya ya, aduh. Padahal saya nggak berdoa minta Tuhan supaya besok jangan ada orang ngucapin selamat ulang tahun. Enggak. Tapi Tuhan tahu keinginan hati. Pelihara iman, saudara. Saat saudara lagi menanti pertolongan Tuhan, menanti pembelaan Tuhan, menanti jalan keluar dari Tuhan, menanti berkat Tuhan yang belum Tuhan genapi, saudara. Tetap pelihara iman. Ingat pertolongan Tuhan di waktu yang lalu. Ingat kebaikan Tuhan di waktu yang lalu. Seperti pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan kebaikannya. Lalu yang nomor 3, saudara, yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Abraham?
ketika Abraham menantikan janji Tuhan. Tadi di ayat 20 dikatakan begini, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ini artinya apa, saudara? Artinya, kita harus tetap memuliakan Allah. Bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun keadaan kita tetap harus memuliakan Allah. Bagaimana cara kita memuliakan Allah? Caranya banyak. Nomor satu, dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, kita itu memuliakan Allah. Sekalipun keadaan kita lagi kayaknya kurang oke, lagi kurang baik, lagi kurang serba sulit lah. Tapi kita bisa tetap memuliakan Allah. Kita tetap bisa berlaku setia, kita tetap taat kepada Tuhan, kita bisa hidup jujur, kita bisa hidup dengan kerendahan hati, kita bisa hidup di dalam tetap menjadi terang, tetap menjadi garam. Bahkan Tuhan pakai kita mau jadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu orang-orang di sekeliling kita yang melihat kita, perasaan gua lihat dia itu hidupnya lagi susah, tapi dia luar biasa loh. Dia tetap bisa taat sama Tuhan loh. Dia bisa tetap luar biasa loh. Tetap nunjukin dia tuh eksisnya hebat banget deh. Ini pasti ada Tuhan yang hebat di dalam hatinya, di belakang dirinya. Itu dengan kata lain kita sedang memuliakan Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kita. Ini salah satu yang bisa kita buat. Hal yang kedua yang kita buat apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kita benar-benar muliakan Tuhan dari mulut kita. Dari lidah bibir kita. Kita puji dia, kita sembah dia, kita tinggikan dia. Benar-benar kita tinggikan dia. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekalipun janjinya belum digenapi terhadap kita, sekalipun jalan keluar belum Tuhan berikan buat kita, sekalipun pertolongannya belum kelihatan untuk kita, tetap muliakan Tuhan. Tetap agungkan Tuhan, tetap tinggikan Tuhan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bisa memelihara iman kita, bisa membangkitkan kita. Saudara, hari ini kita belajar 3 hal. Kita belajar 3 hal dari Abraham. Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, menantikan janji Tuhan, menantikan jalan keluar dari Tuhan, menantikan pembelaan Tuhan, menantikan berkat-berkat Tuhan, ingat 3 hal. Nomor 1, jangan bimbang. Nomor 2, tetap pelihara iman kita. Nomor 3, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, saya ajak saudara untuk nyanyi, tapi nggak mungkin sama-sama. Saya naikkan satu pujian ya saudara, yang tadi saya nyanyikan saudara. Saudara bisa ikut sama-sama nyanyi dari rumah, kalau di mute juga nggak apa-apa sebelum kita masuk dalam doa firman. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Beri kemuliaan dan hormat, buangkan suara pujian, buangkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, buangkan suara pujian, buangkan namamu. Sebab kau besar,
kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengar di siang hari ini, Bapa. Bukan satu hal kebetulan kalau kami mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu belajar dari Abraham. Kami tahu ini adalah satu message Tuhan bagi kami, bahwa kami harus belajar seperti Abraham ketika kami menantikan pertolongan Tuhan, ketika kami menantikan pembelaan Tuhan, ketika kami menantikan jalan keluar dari Tuhan, ketika kami menantikan berkat Tuhan, ketika kami menantikan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Tuhan mau supaya anak-anak-Mu jangan pernah bimbang sedikit pun. Tuhan mau supaya kami tetap memelihara iman kami. Dan Tuhan mau supaya kami tetap memuliakan Tuhan dalam penantian ini. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam menantikan penggenapan janji-Mu atas kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang mengasihi dan menyayangi kami. Dan kami sungguh meyakini itu. Kalau Yesus saja Tuhan Allah berikan bagi kami, Yesus Allah berikan untuk ganti dosa kami, apalagi hanya sebuah pertolongan, apalagi hanya sebuah jalan keluar, apalagi hanya sebuah berkat. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menepati janji itu. Dan kami pegang akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di pagi ini. Biar Allah Roh Kudus menteraikan semua kebenaran firman-Mu ini di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan Allah Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang baik, Allah yang berjanji, dan Allah yang pasti selalu menepati janjinya. Tidak ada satu hal apapun yang dapat menghalanginya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.